Halo mahasiswa, Dani Juhandi di sini. Ketemu lagi di perkuliahan Ekonomi Sumber Daya Alam. Video ini merupakan kelanjutan dari penjelasan pada video sebelumnya, yaitu tentang pengaruh berbagai variabel ekonomi terhadap konservasi sumber daya alam. Yang bakal saya jelasin dalam video kali ini ada 4 subpokok pembahasan, yaitu pertama tentang hak penguasaan, yang kedua yaitu variabel persewaan, dan yang ketiga yaitu bentuk pasar, dan yang terakhir yaitu tentang ketidakstabilan ekonomi. Nah, keempat variabel ini akan saya jelaskan satu persatu dan bagaimana pengaruhnya terhadap konservasi sumber daya alam. Yang pertama kita masuk kepada hak penguasaan. Kelembagaan mempengaruhi keputusan konservasi lewat beberapa cara, yaitu pertama, lewat pengaruhnya terhadap tingkat bunga, ketidakpastian, dan harga. Dua faktor utama yaitu tingkat bunga dan ketidakpastian sangat dipengaruhi oleh perkembangan waktu, sedangkan perubahan harga tidak. Nah, itu yang perlu kalian ketahui dulu terkait dengan hak penguasaan. Berikutnya, di antara berbagai kelembagaan ekonomi, hak penguasaan merupakan lembaga yang utama dalam mempengaruhi keputusan untuk konservasi. Hal ini disebabkan hak penguasaan itu menimbulkan lebih lanjut lembaga-lembaga ekonomi yang lain seperti sistem persewaan, kredit, dan perpajakan. Kalau kita lihat apa definisi penguasaan, penguasaan itu merupakan ikatan atau kumpulan hak untuk mengawasi dan menggunakan sumber daya alam oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, itu tentang definisi penguasaan. Berikutnya yaitu tentang ketidakpastian penguasaan. Ketidakpastian hak penguasaan atas sumber daya alam ada jika pemakaian harus menguasai sumber daya alam itu sebelum ia menguasai atau memilikinya. Dan penundaan dalam pemanfaatan atau penggunaan akan berarti adanya ketidakpastian, karena orang lain mungkin sekali akan mengambilnya. Jika ketidakpastian itu sangat besar, maka bagi pengambilan keputusan perorangan akan cenderung untuk segera mengambil sumber daya alam itu. Yang ini berarti bersifat deplesi. Tetapi apabila hak penguasaan itu jelas nih, maka tindakan deplesi terhadap sumber daya alam itu tidak ekonomis lagi sifatnya. Sebagai akibatnya, maka setiap perorangan akan berusaha menguasai dan mengambil sumber daya alam jenis itu, sehingga akan terjadi pengambilan sumber daya secara boros. Nah, itu sedikit tentang ketidakpastian penguasaan. Di sini ada dua cara mengobati masalah pemborosan sumber daya alam karena adanya ketidakpastian dalam penguasaannya. Yang pertama yaitu pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam melalui hukum dan aturan-aturan pemerintah sedemikian rupa sehingga keinginan untuk menangkap atau mengambil sumber daya alam itu menjadi hilang. Sedangkan yang kedua yaitu dengan cara membuat pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam itu secara langsung. Nah, inilah dua cara untuk menyelesaikan pemborosan sumber daya alam. Berikutnya kita masuk kepada persewaan. Persewaan itu menunjukkan hubungan antara pemilik dan penyewa atau pemakai sumber daya alam yang berupa penyerahan hak penguasaan dari pemilik kepada pemakai. Pemilik atas suatu sumber daya alam merupakan dasar bagi hak untuk menggunakan sumber daya alam tersebut, sehingga membedakan antara pemilik dan pemakai sumber daya alam sesungguhnya hampir tidak mungkin. Nah, di sini dalam hak milik, hak penguasaan mencakup hak untuk mendapatkan sumber daya alam dan hak untuk mendapatkan posisi utama dalam hal pembagian hasil dari penggunaan sumber daya alam tersebut. Sedangkan dalam hak memakai, penguasaan dibatasi pada hak-hak yang diserahkan oleh pemilik sumber daya alam dalam batas waktu tertentu. Persewaan sumber daya alam mempunyai dampak pula terhadap keputusan konservasi. Kita udah tahu bahwa tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk konservasi. Tapi pengaruh sistem persewaan perlu dipertimbangkan khususnya dari sisi pengambilan keputusan konservasi. Selanjutnya, persewaan itu mempengaruhi keputusan konservasi terutama melalui ketidakstabilan keadaan, pembebanan penerimaan, dan biaya terhadap pemilik maupun penyewa atau pemakai, harga sewa, serta perubahan-perubahan hasil dari ketidaksempurnaan pasar. Berikutnya kita masuk kepada pengaruh persewaan. Yang pertama, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu ketidakstabilan keadaan. Ketidakstabilan dalam persewaan dapat timbul dari adanya kebiasaan dan adat istiadat yang mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai hak penguasaan atau property right. Biasanya, adat dan kebiasaan mampu menjaga kestabilan dalam hak sumber daya alam. Sedangkan pengaruh yang kedua yaitu pembagian penerimaan dan beban biaya.
Pembagian penerimaan dan beban biaya antara pemilik dan penyewa juga mempengaruhi keputusan untuk konservasi. Bila hasil dan biaya yang diharapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyewa, seluruhnya ditanggung oleh penyewa, maka ia tidak akan mengubah rencana penggunaan sumber daya alam ke arah konservasi, sebab penyewa tersebut bukanlah pemilik dari sumber daya alam itu. Dan yang ketiga yaitu pengaruh harga sewa. Harga sewa yang tetap juga mempengaruhi keputusan konservasi karena sifatnya yang regresif, yaitu dengan pendapatan yang semakin tinggi karena perkembangan harga, persentase sewa semakin rendah, sehingga penyewa akan cenderung mengadakan konservasi. Harga sewa yang tetap dapat dihindari bila dinyatakan dalam persentase tertentu terhadap penerimaan. Nah, inilah pengaruh persewaan yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami. Berikutnya kita masuk kepada bentuk pasar. Bentuk pasar bukan merupakan institusi atau kelembagaan yang timbul karena adanya lembaga kepemilikan. Sebenarnya, bentuk pasar baik ataupun produk maupun faktor produksi merupakan lembaga penting yang menentukan penggunaan sumber daya alam. Dalam pasar persaingan sempurna dan para pengusaha berada pada tingkat efisiensi yang optimal, harga produk yang diharapkan selalu sama dengan penerimaan marginal yang diharapkan untuk masa perencanaan yang sama. Dengan demikian, maka dalam pasar persaingan sempurna, tingkat penggunaan sumber daya alam untuk masing-masing periode perencanaan yang berbeda tidak mempunyai hubungan dalam penerimaan, sehingga ketergantungan dalam penerimaan dapat diabaikan dalam kaitannya dengan keputusan konservasi. Nah, itu untuk pasar persaingan sempurna. Bagaimana dengan pasar monopoli? Dalam pasar monopoli, keterkaitan antara tingkat penggunaan melalui penerimaan pada masa yang berbeda akan mempengaruhi keputusan konservasi. Nah, itu perbedaannya. Pada umumnya, dengan suatu anggapan yang terbatas, tingkat penggunaan sumber daya alam dalam pasar monopoli lebih sedikit daripada pasar persaingan sempurna. Untuk mengetahui dampak pasar monopoli terhadap distribusi tingkat penggunaan sumber daya alam, perlu diketahui terlebih dahulu apakah tingkat penggunaan sekarang bersifat komplementer, bersaing atau netral dalam hubungannya dengan tingkat penggunaan di masa datang lewat penerimaan. Apabila hubungan penggunaan itu bersifat bersaing atau kompetitif, maka monopoli itu akan cenderung bersifat konservasi dibanding dengan apabila pasar itu bersifat persaingan sempurna. Sedangkan bila sifatnya komplementer, pasar monopoli akan cenderung ke deflasi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Berikutnya kita masuk kepada ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi selalu dihadapi oleh perusahaan atau industri karena memang merupakan bagian dari proses produksi. Ketidakstabilan itu dapat timbul dalam hal pemanenan karena keadaan cuaca yang tidak menentu. Ketidakstabilan akan meningkatkan peluang ketidakpastian dalam proses produksi sehingga akan mempengaruhi keputusan konservasi. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh adanya ketidakstabilan ekonomi. Yang pertama yaitu ketidakstabilan perekonomian meningkatkan peluang ketidakpastian untuk sebagian besar data yang dipakai dalam perencanaan produksi. Semakin tidak stabil perekonomian, akan semakin tinggi peluang ketidakpastian, serta semakin tinggi pula tingkat deflasi sumber daya alam. Akibat yang kedua yaitu ketidakstabilan ekonomi akan berakibat mempertinggi suku bunga untuk uang yang dipinjamkan, sehingga hal ini cenderung mendorong adanya deflasi. Sedangkan akibat berikutnya yaitu penurunan tingkat pendapatan yang terjadi selama masa depresi dalam suatu gelombang cenderung mempertinggi tingkat preferensi waktu para pemakai sumber daya alam, sehingga mendorong terjadinya deflasi. Dan yang terakhir akibatnya yaitu deflasi sumber daya alam dapat terjadi bila suatu depresi perekonomian mengakibatkan berkurangnya suatu produksi. Nah, itulah 4 akibat adanya ketidakstabilan ekonomi terhadap konservasi sumber daya alam. Semoga kalian bisa memahaminya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang pengaruh beberapa variabel ekonomi terhadap konservasi sumber daya alam. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Thanks for watching and see you.